Halo, tes. Suaranya jelas ya, Zahra ya? Sudah jelas, Mas. Oke. Makasih, Zahra, atas kesempatan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua para pajakener yang sudah bergabung. Saat ini sudah lebih dari 400 peserta yang sudah gabung dan mudah-mudahan nanti bisa terus bertambah dan bisa mengikuti dengan baik rangkaian webinar kita pada pagi hari ini. Dengan tema pada pagi hari ini, rahasia sukses untuk menghadapi pemeriksaan bagi bagi wajib pajak orang pribadi ya. Setelah kemarin apa kesempatan sebelumnya kita sudah s- sampaikan terkait bagaimana melaporkan SPT dengan SPT orang pribadi dengan benar, dan tentu harapannya setelah melaporkan dengan baik dengan benar, isinya juga sudah sesuai dengan yang seharusnya, itu tidak ada tindak lanjut untuk dilakukan pemeriksaan. Tapi tentu kita sebagai wajib pajak harus siap manakala memang kita masuk dalam objek yang akan diperiksa oleh otoritas pajak. Dan harapannya tentu nanti setelah para pajakinan sekalian mengikuti webinar ini yang nanti akan disampaikan materinya oleh tech spesialis kami, Mas Fauzi, mudah-mudahan nanti bisa menjadi bekal dan juga eh, tidak panik ketika memang harus menghadapi pemeriksaan. Nah, sebelum nanti kita serahkan sepenuhnya kepada Mas Fauzi, izinkan kami dari Pajakin untuk memperkenalkan profil dan juga layanan-layanan yang bisa diberikan oleh Pajakin. Jadi Pajakin ini merupakan aplikasi perpajakan pertama, walaupun sekarang bukan satu-satunya, tapi alhamdulillah masih dengan ekosistem yang paling besar. Jadi kita sudah lebih dari 1,5 juta user, dan ini tersebar dari kemarin kita sudah lihat sebarannya dari mulai Jakarta, Bandung, sampai dengan Sorong, sampai dengan Makassar dan lain sebagainya. Jadi mudah-mudahan kami bisa terus berkontribusi untuk memberikan edukasi, memberikan sosialisasi, memberikan informasi-informasi terkait perpajakan terbaru, sehingga memberikan kemudahan bagi wajib pajak dimanapun dan kapanpun untuk bisa mengakses informasi terkait perpajakan. Dan sama-sama kita tahu bahwa pajak merupakan tulang punggung APBN kita. Jadi sekitar 80% itu bersumber dari penerimaan perpajakan. Jadi ada kewajiban moral bagi kita semua, seluruh stakeholder, untuk ikut berkontribusi bagaimana meningkatkan pemahaman wajib pajak masyarakat terkait perpajakannya, kemudian juga bagaimana kemudian masyarakat wajib pajak bisa lebih patuh, lebih taat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga pada akhirnya bisa meningkatkan penerimaan negara. Jadi visi Pajakin adalah bagaimana menjadi mitra terpercaya wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya dan juga memperoleh hak-haknya. Jadi sebagai wajib pajak, kita punya kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan dan juga punya hak-hak yang bisa diperoleh. Dan ini tentu harus berjalan seiringan dan juga seimbang. Dan juga kami ingin menjadi mitra terpercaya pemerintah dalam menghimpun penerimaan negara melalui penyelenggaraan administrasi perpajakan yang efisien, efektif, berintegritas, dan berkeadilan. Nah, ini memang menjadi PR kita bersama, dan sama-sama kita tahu bahwa di 2025 ini, Januari Februari ini, penerimaan perpajakan kita masih sangat-sangat rendah, masih di angka 180 sekian triliun, dan itu baru 8,6%. Jadi perlu upaya ekstra dan semua turun tangan untuk bagaimana bisa sama-sama meningkatkan penerimaan perpajakan kita. Dan ini dibutuhkan kesadaran semua pihak untuk bisa berkontribusi
Karena uang pajak kita ya untuk kembali untuk kita, untuk membangun jalan, untuk sarana-sarana sosial, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya, nah ini layanan-layanan yang bisa Pajakin berikan. Ini ada layanan online yang pertama, ini bisa diakses melalui aplikasi Pajakin, bisa di-download di Play Store maupun App Store. Dan ini tadi seperti kita sampaikan sudah lebih dari 1,5 juta user dan mudah-mudahan kami bisa terus memberikan yang terbaik, memberikan layanan-layanan yang terbaik untuk para user yang sudah mempercayakan kepada Pajakin. Dan fitur-fiturnya untuk fitur online-nya pada konsultasi, kemudian cek status NPWP, kemudian juga buku kas, akuntansi, e-billing, e-matre, dan juga izin usaha. Nah, itu fitur-fitur yang ada di aplikasi Pajakin. Dengan mendownload, nanti para Pajakin semua bisa mengakses fitur-fitur dan layanan-layanan tersebut. Tampilannya bisa dilihat. Nah, ini yang belum mendownload, silakan segera mendownload. Ada update-update informasi juga. Kemudian update-update kegiatan, webinar yang kita memang berkomitmen untuk menyelenggarakan paling tidak 1 bulan 2 kali. Ini merupakan komitmen kita untuk sedikit berkontribusi terhadap sosialisasi dan juga penyampaian informasi terkait perpajakan. Selanjutnya, ini tampilannya. Nah, ini fitur konsultasi pajak online. Jadi ketika para pajakan mendapatkan permasalahan perpajakan, dimanapun, kapanpun, yang penting ada sinyal, bisa kemudian mengakses aplikasi Pajakin dan mengkonsultasikan permasalahannya. Sehingga tidak perlu panik, tidak perlu khawatir, bisa melalui chat, kemudian juga video call, dan juga bisa melalui sambungan Zoom. Jadi bisa dengan 3 langkah bisa kemudian mendapatkan respon dan jawaban atas permasalahan perpajakan yang kita hadapi. Kemudian fitur selanjutnya, ini cek status NPWP yang tadi sudah kita sampaikan. Ini jadi memungkinkan kita untuk mengecek lawan transaksi kita. Apakah betul NPWP-nya yang disampaikan, apakah aktif NPWP-nya, apakah valid NPWP-nya, itu bisa dicek di fitur cek status NPWP. Dan fitur selanjutnya adalah catat kas. Nah, ini dipersembahkan untuk para pelaku UMKM yang masih menggunakan pajak atas peredaran bruto tertentu. Jadi dengan mencatatkan transaksinya nanti akan secara otomatis dibantu oleh aplikasi untuk menghitung jumlah pajak yang harus dibayar. Ketika di akhir bulan nanti setelah bulan Januari selesai misalkan, nanti periode awal Februari sudah bisa dibuatkan billing dan juga dibayar melalui aplikasi Pajakin. Jadi untuk penghitungannya sudah dihitungkan oleh aplikasi. Yang penting adalah kita mencatatkan setiap transaksi kita di dalam aplikasi Pajakin. Kemudian selanjutnya ini fitur akuntansi, pengembangan dari fitur catat kas, karena untuk melaporkan SPT tahunan bagi yang berbentuk badan harus melampirkan laporan keuangan juga. Jadi ini fitur akuntansi juga dimungkinkan untuk para user, para pajakener bisa mendownload dan juga mendapatkan hasil dari laporan keuangannya dari hasil inputan setiap transaksi yang dilakukan. Jadi hanya dengan 5 langkah nanti laporan keuangan akan bisa tersedia. Yang terpenting adalah bagaimana rutin mencatatkan transaksi setiap ada transaksi di aplikasi Pajakin. Jadi ini sudah outputnya sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Kemudian selanjutnya, ini fitur e-billing. Ini untuk membuat billing dalam aplikasi Pajakin. Dan kelebihannya adalah kita tidak perlu harus mengingat EVIN kita. Dan juga bisa dibuat secara massal. Jadi kalau harus membuat misalkan dalam jumlah banyak secara bersamaan,
fitur e-billing dalam aplikasi Pajakin sangat memungkinkan dan memberikan kemudahan. Jadi sekali input dari list yang harus dibuatkan billing, nanti bisa kemudian bisa untuk langsung dibuatkan secara massal billingnya. Jadi tidak harus membuat atau menginput satu persatu. Kemudian fitur selanjutnya yang sudah ada di aplikasi Pajakin adalah fitur pembukuan e-matre. Jadi ini kita sudah ratusan ribu user yang menggunakan, memanfaatkan untuk pematerean, pembubuhan matre, dan ini juga sangat simpel sekali. Hanya dengan 5 langkah nanti dokumen yang ingin kita bubuhkan matre sudah bisa dibubuhkan dan diunduh. Jadi silahkan, kita sudah teruji untuk dipakai secara masif juga, dan alhamdulillah tidak ada kendala yang berarti. Selanjutnya adalah ini fitur atau layanan terbaru, fitur izin usaha. Jadi karena banyak sekali masukan dari para pajakener untuk bagaimana Pajakin bisa membantu dari awal hingga akhir. Jadi dari mulai pendiriannya, kemudian nanti pendampingan untuk perpajakannya, kemudian juga membantu untuk laporan keuangannya, begitu. Jadi ini kita buatkan fitur layanan izin usaha dan kita bekerja sama dengan beberapa notaris, dan ini bisa digunakan, bisa diakses, dan harganya juga sangat terjangkau dan kompetitif. Jadi silahkan yang mau menggunakan dari mulai izin usaha, kemudian laporan keuangan, kemudian pendampingan perpajakan, bisa dengan online di aplikasi Pajakin. Nah, itu fitur-fitur online yang sudah tersedia dan bisa diakses di dalam aplikasi Pajakin. Dan kami terus berkomitmen untuk mengembangkan fitur-fitur yang tujuannya adalah semakin mempermudah wajib pajak, pajakener dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain fitur online, kita mempunyai layanan offline sebagaimana konsultan pada umumnya. Dan kita ada banyak sekali layanan-layanan offline yang bisa diberikan. Next, untuk layanan offline-nya. Nah, ini layanan offline kita. Ada tax advisory, kemudian in-house training, kemudian untuk akuntansinya, jadi bisa pembuatan laporan keuangan, jadi cukup di input untuk pencatatannya saja, kemudian kita yang akan mengkonversi ke dalam laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi. Kemudian juga kita dimungkinkan untuk memberikan review. Jadi sudah dibuatkan, kemudian kita review apakah sudah sesuai. Kemudian juga tax compliant, ini untuk pelaporan-pelaporan bulanan. Kemudian tax review and tax clearance, ini sebelum tim mensubmit, jadi dicek, direview oleh tim Pajakin apakah sudah sesuai dengan aturan yang ada. Kemudian juga ada transfer pricing dokumen, ini untuk pembuatan dan juga pendampingannya. Kemudian juga tax dispute and clarification assistant, ini ketika para pajakin mendapatkan SP2DK atau himbuan, kemudian juga mendampingi untuk pemeriksaan dan juga keberatan. Jadi kita sudah memberikan banyak sekali layanan, dan ini bisa silahkan untuk menghubungi tim marketing kami. Nah, itu tadi layanan-layanan yang bisa diakses, diberikan oleh Pajakin, baik secara online maupun offline. Silahkan para pajakiner untuk bisa memanfaatkan, mengakses, baik secara online maupun offline, untuk mendapatkan layanan terbaik terkait perpajakan dari Pajakin. Terima kasih juga kami sampaikan kepada para user yang sudah mempercayakan, dan mudah-mudahan kami bisa terus berinovasi, berkreasi untuk memberikan yang terbaik kepada para pajakan sekalian. Itu perkenalan dari kami. Sekali lagi selamat mengikuti webinar kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan nanti bisa mengikuti dengan baik, dan walaupun dalam suasana yang agak lapar-lapar, agak ngantuk-ngantuk, tapi mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan oleh narasumber bisa betul-betul diterima dan bisa bermanfaat
eh, informasi dan ilmunya untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Dan sekali lagi ini merupakan komitmen dari Pajakin, dari HIPMI Tech Center untuk membantu memberikan informasi, membantu menyampaikan, membantu memberikan sosialisasi. 1 bulan paling tidak 2 kali kami menyapa para pajakianer untuk memberikan info-info terbaru, sosialisasi mengenai peraturan-peraturan perpajakan. Terima kasih, selamat mengikuti webinar kita. Saya kembalikan kepada Mbak Yara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Arief atas sambutannya. Dan Alhamdulillah berkat dukungan yang tiada henti dari seluruh pajak kinders, Pajakin dapat berkembang pesat seperti sekarang. Semoga segala doa dan harapan kita untuk kelancaran webinar pada hari ini dapat terwujud dengan sempurna. Baik, kita lanjutkan ke sesi selanjutnya yang akan kita bahas nih pada webinar pagi ini adalah tentang rahasia sukses untuk menghadapi pemeriksaan pajak orang pribadi, yang nantinya akan dipresentasikan oleh Mas Ahmad Fauzi selaku Accounting and Tax Specialist dari Pajakin sebagai pembicara di sesi webinar kita pada pagi hari ini. Namun sebelum saya serahkan kepada Mas Fauzi, izinkan saya untuk mengingatkan kepada Bapak Ibu peserta webinar yang telah bergabung untuk mengisi link presensi yang sudah dan link evaluasi yang ada di kolom chat Zoom, agar Bapak Ibu bisa mendapatkan sertifikat gratis pada webinar hari ini. Lalu selanjutnya untuk link absensi sendiri akan kami tutup pada pukul Iya, ini 11. sama Fauzi. Jadi diharapkan Ini materi berarti ya. untuk Bapak dan Ibu untuk segera mengisi linknya. Dan untuk link evaluasi akan kami bagikan setelah sesi tanya jawab. Serta jangan lupa untuk bergabung pada grup WhatsApp webinar yang nanti akan dikirimkan oleh tim Pajakin melalui chat Zoom. Eh, Jangan lupa juga bagi para peserta yang sudah memiliki pertanyaan nih, silakan mengisi link pertanyaan yang sudah kami kirimkan di kolom chat Zoom, karena nantinya bakal ada sesi tanya jawab khusus yang akan dijawab langsung oleh Mas Fauzi. Jadi kita akan segera memasuki acara kita pada hari ini, yaitu pemaparan materi mengenai rahasia sukses menghadapi pemeriksaan pajak orang pribadi yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Mas Fauzi. Nah, sebelum kita mulai, mungkin kita sapa-sapa dulu nih Mas Fauzinya. Mas Fauzi sendiri, Assalamualaikum, apa kabar Mas? Waalaikumsalam Mbak Zahra. Apa kabar? Alhamdulillah saya sih baik sih. Alhamdulillah juga nih baik nih. Gimana nih Mas, udah siap belum mau memberikan materi dan insight ke kita nih? Tentunya sangat siap Mbak Zahra. Alhamdulillah. Oke deh, kalau misalnya Mas Fauzinya udah siap, mungkin eh, waktu dan jaringan kami persilahkan kepada Mas Fauzi untuk memberikan materi. Oke. Um, Boleh minta tolong di share screen-nya tadinya. Oke. Oke, terima kasih Mbak Zahra atas waktu dan jaringannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Arif Rahman selaku CEO Pajakin yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengisi webinar pada hari ini menjadi pembicara pada webinar hari ini dengan judul Rahasia Sukses Menghadapi Pemeriksaan Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Sebelum kita mulai nih saya punya pantun nih, Mbak Zahra ya. Pergi ke pasar mencari melati, tak sengaja melihat kelinci. Sebelum memulai webinar hari ini, alangkah baiknya saya perkenalkan diri. Nama saya Ahmad Fauzi, saya Tax and Accounting Specialist dari Pajakin, yang insya Allah pada hari ini siap untuk membawakan materi terkait dengan pemeriksaan pajak bagi orang pribadi. Oke, next slide. Oke, sebelumnya saya mau tanya nih, teman-teman di sini, bapak-bapak dan ibu-ibu, udah pada lapor SPT belum nih? Saya pengen tahu nih. Karena kan sekarang udah tanggal 20 Maret ya, menjelang penutupan pelaporan SPT bagi wajib pajak orang pribadi. Seharusnya teman-teman di sini udah mulai lapor ya. Karena kan udah menjelang libur Lebaran juga nih, jangan sampai lengah nih. Mentang-mentang bentar lagi libur Lebaran, pelaporannya ditunda-tunda.
Males-malesan, jangan sampai kayak gitu ya teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu. Pastikan SPT-nya sudah dilaporkan sebelum tanggal 30, ya sebelum akhir Maret 2025 ini, agar nanti bapak dan ibu komentar. Iya, pastikan pelaporannya sudah dilaksanakan sehingga Bapak Ibu nanti tidak akan terkena sanksi ya karena telat atau tidak melaporkan SPT-nya. Oke, di slide pertama ini saya sebelumnya ingin memperlihatkan data dan fakta nih terkait dengan tingkat kepatuhan wajib pajak dan juga rasio pemeriksaan pajak ya. Yang pertama, kita lihat data dari tingkat kepatuhan wajib pajak ya. Di sini saya mencoba mengkomparasikan tingkat kepatuhan wajib pajak antara WP Badan, kemudian orang pribadi karyawan, dan juga orang pribadi yang non-karyawan. Kalau kita lihat di sini, sebenarnya orang pribadi karyawan itu tingkat kepatuhannya udah hampir, ya udah sangat tinggi lah ya dalam, saya di sini membuat komparasi 5 tahun terakhir ya. Di 2019, 20, 21, 22, 23, itu kalau saya lihat trennya meningkat ya dan hampir 100%. Cuman memang karena kalau OP karyawan ini memang pelaporannya itu sederhana, jadi hanya mengandalkan bukti potong dari pemberi kerja. Jadi nanti bukti potong yang udah diterima nih sama pemberi kerja, nanti tinggal dilaporkan saja. Karena itu kan sangat sederhana ya untuk OP karyawan. Sementara untuk non OP non karyawan ini di sini kalau kita lihat eh, secara apa ya? Secara rata-rata tingkat kepatuhannya tuh paling rendah, bahkan di bawah tingkat kepatuhan wajib pajak untuk wajib pajak badan ya. Karena WPOP non karyawan ini salah satu penyebab kenapa dia tuh rendah sih. Kenapa tingkat kepatuhan wajib pajaknya tuh rendah untuk non karyawan? Karena menurut data orang pribadi non karyawan ini didominasi oleh wajib pajak dari UMKM dengan omset di bawah 500 juta. Sebagai informasi nih, wajib pajak yang memiliki omset di bawah 500 juta dalam setahun itu memang dibebaskan dari kewajiban membayar pajak atas penghasilannya. Namun tetap terkait dengan penyampaian SPT tahunannya itu tetap harus dilaporkan. Untuk itu, otoritas pajak tuh mengaku perlu melakukan edukasi sebenarnya untuk kepada para pelaku UMKM agar memenuhi kewajiban perpajakannya. Seperti itu, teman-teman. Selain itu, karena perhitungan wajib pajak karena perhitungan pajak dan pengisian SPT-nya lebih kompleks nih bagi WPOP yang non karyawan, mereka tuh harus mengumpulkan seluruh penghasilan yang diterima selama 1 tahun. Kemudian ditambah lagi jika WPOP non karyawan ini menyelenggarakan pembukuan. Mereka harus membuat laporan keuangan yang mencakup neraca per akhir tahun pajak dan juga laporan laba rugi untuk periode 1 tahun pajak. Kemudian kalau kita lihat data yang sebelahnya ya, teman-teman dan ibu-ibu bapak-bapak, di sini kita lihat data dari rasio pemeriksaan pajak. Jadi rasio pemeriksaan pajak ini adalah persentase dari wajib pajak yang sudah lapor, itu berapa persen sih yang diperiksa gitu ya. Kalau kita lihat di sini ya, dari data sebenarnya untuk baik WPOP, baik WP orang pribadi ataupun WP badan, sebenarnya ini angkanya mungkin ya masih di bawah 5% gitu ya. Tapi kan sebenarnya angka rasio pemeriksaan pajak ini apa namanya fluktuatif dan juga kita tidak tahu gitu. Misalkan tahun ini bisa saja DJP menargetkan pemeriksaan pajak yang lebih tinggi gitu dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Karena itu apa rasio pemeriksaan ini mengikuti target penerimaan yang diberikan oleh DJP juga kan teman-teman. Seperti itu. Next slide. Jadi teman-teman, kalau kita lihat data yang tadi kan sebenarnya rasio pemeriksaannya kan rendah ya, tapi teman-teman juga jangan lengah nih. Kita harus tetap mempersiapkan diri untuk menghadapi pemeriksaan, khususnya bagi orang pribadi ya. Oke. Nah, sebenarnya apa itu pemeriksaan pajak? Di sini saya mengutip ketentuan dari pasal 1 ayat 25 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pemeriksaan pajak itu adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan
untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Nah, di sini mungkin Bapak dan Ibu sebenarnya lebih familiar gitu ya pemeriksaan pajak untuk WP Badan. Tapi sebenarnya pemeriksaan pajak ini tuh bukan hanya untuk WP Badan, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Jadi pemeriksaan ini bisa juga dilakukan terhadap wajib pajak orang pribadi. Seperti itu. Next. Nah, dari definisi yang tadi saya sudah sebutkan nih, berdasarkan Undang-Undang KUP, tujuan pemeriksaan pajak itu ada dua. Yang pertama, menguji kepatuhan wajib pajak. Kemudian yang pertama, menguji kepatuhan wajib pajak. Kemudian yang kedua adalah untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perpajakan yang berlaku. Nah, yang pertama kita bahas dulu terkait tujuan pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan pajak, untuk menguji kepatuhan wajib pajak. Di sini tujuan yang pertama ini ditujukan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada wajib pajak. Nah, di apa namanya di tujuan yang pertama ini terdapat dua jenis pemeriksaan. Yang pertama itu pemeriksaan khusus, kemudian yang kedua pemeriksaan. Nah, pemeriksaan khusus ini dilakukan karena adanya indikasi ketidakpatuhan pemenuhan kewajiban pajak baik berdata yang konkret maupun hasil analisis resiko yang dilakukan oleh kantor pajak ya teman-teman. Kemudian kalau misalkan pemeriksaan yang rutin itu dilakukan sehubungan dengan pemenuhan hak dan atau pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak. Kemudian untuk tujuan yang kedua nih, tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, perbedaan utama antara pemeriksaan pajak tujuan lain dengan pemeriksaan pajak untuk tujuan menguji kepatuhan terdapat pada tujuannya sebenarnya teman-teman. Pemeriksaan pajak tujuan lain itu tidak dimaksudkan untuk menerbitkan SKP atau STP, melainkan untuk mendapatkan informasi atau melaksanakan ketentuan perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sementara untuk yang tadi untuk menguji kepatuhan wajib pajak nanti itu outcome-nya itu adalah berupa SKP seperti itu. Kemudian untuk ruang lingkupnya ya teman-teman di sini juga ada dua. Jadi yang pertama untuk ruang lingkup yang pertama pemeriksaan pajak untuk satu jenis pajak atau beberapa jenis pajak. Kemudian juga yang kedua adalah pemeriksaan pajak untuk seluruh jenis pajak. Pemeriksaan untuk pemeriksaan pajak untuk satu jenis pajak ini meliputi satu jenis pajak atau beberapa jenis pajak selain PPh tahunan badan atau OP untuk satu atau beberapa masa pajak, satu bagian tahun pajak atau tahun pajak, baik tahun-tahun lalu maupun tahun yang berjalan. Nah, sementara untuk pemeriksaan seluruh jenis pajak, ini mencakup jenis pajak yang meliputi seluruh jenis pajak untuk bagian tahun pajak atau tahun pajak, baik tahun-tahun yang lalu maupun tahun yang berjalan. Dalam hal ini, SPT tahunan orang pribadi itu diperiksa dengan ruang lingkup seluruh jenis pajak ya teman-teman. Begitu. Menurut berdasarkan PMK nomor 15 ya tahun 2025 nih tentang pemeriksaan pajak, seluruh jenis pajak yang dimaksud ini termasuk pajak penghasilan, kemudian pajak pertambahan nilai, kemudian pajak penjualan atas barang mewah, kemudian ada bea materai juga, kemudian pajak-pajak daerah, kemudian pajak penjualan, dan juga pajak-pajak lainnya yang diadministrasikan oleh Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangannya, teman-teman. Oke, next. Nah, berdasarkan tadi ya, dua tujuan pemeriksaan ya. Yang pertama, menguji kepatuhan dan juga tujuan lain. Nah, kriteria pemeriksaannya itu seperti apa? Kita coba bahas dulu yang pertama terkait dengan tujuan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan wajib pajak. Kriterianya yang pertama adalah karena adanya permohonan pengembalian. Kemudian, nah untuk permohonan pengembalian ini eh, bisa juga ya dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi, tidak hanya wajib pajak badan ya teman-teman. Kemudian yang kedua adalah karena SPT-nya lebih bayar. Kemudian yang ketiga karena telah diberikan pengembalian pendahuluan. Nah, pengembalian pendahuluan juga tidak hanya WP badan ya teman-teman, WPOP juga bisa mengajukan pengembalian pendahuluan.
Namun kalau misalkan WP Badan kan seperti yang kita tahu pengembalian pendahuluannya itu jangka waktunya 1 bulan ya. Nah, kalau misalkan untuk orang pribadi pengembalian pendahuluannya itu jangka waktunya 15 hari. Jadi lebih cepat ya untuk WP orang pribadi. Kemudian yang keempat, adanya perubahan metode pembukuan. Kemudian yang kelima, meninggalkan Indonesia selama-lamanya. Ini misalkan ada warga negara Indonesia yang ingin berpindah ke warga negaraan misalnya ya. Misalkan saya mau pindah ke Malaysia, jadi warga negara Malaysia itu masuk kriteria yang ini ya teman-teman, meninggalkan Indonesia selama-lamanya. Itu tentunya dibuktikan dengan dokumen-dokumen seperti apa ya, dokumen kewarganegaraan. Misalkan yang menyatakan bahwa saya ini adalah warga negara Malaysia, bukan lagi warga negara Indonesia gitu. Kemudian yang keenam, kriteria untuk menguji kepatuhan wajib pajak, yaitu terpilih untuk dilakukan pemeriksaan. Nah, terpilih untuk dilakukan pemeriksaan ini, maksudnya jadi setiap tahun pemeriksa pajak tuh, kantor pajak itu selalu membuat peta kepatuhan. Jadi ada beberapa wajib pajak yang memang sejak awal tahun itu dipantau gitu sama apa namanya sama kantor pajak, sehingga nanti pada setelah masa pelaporan bisa jadi wajib pajak yang masuk dalam daftar yang memang sedang dipantau sama kantor pajak ini terpilih gitu untuk dilakukan pemeriksaan. Kemudian yang ketujuh, terdapat data konkret yang menyebabkan pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar. Kemudian sebenarnya masih ada ya kriteria-kriteria lainnya yang bisa dilihat pada pasal 4 dari PMK 184 tahun 2015. Kemudian untuk kriteria pemeriksaan untuk tujuan lain, itu yang pertama adanya penghapusan NPWP. Nah, penghapusan NPWP ini misalnya karena misalkan istri yang memilih bergabung dengan suaminya gitu. Jadi pelaporannya kan jadi hanya melalui satu NPWP, yaitu melalui NPWP suaminya. Nah, terus istrinya mengajukan penghapusan NPWP. Kemudian yang kedua adalah kriteria yang kedua untuk tujuan lain itu pengukuhan pengusaha kena pajak secara jabatan. Kemudian yang ketiga pengumpulan bahan untuk penyusunan norma perhitungan penghasilan neto. Kemudian yang keempat, penentuan wajib pajak berlokasi di daerah terpencil. Karena kan wajib pajak yang berlokasi di daerah terpencil itu apa namanya nantinya akan mendapatkan fasilitas-fasilitas tertentu ya teman-teman bapak-bapak dan ibu-ibu. Sehingga sebelum KPP memberikan surat keterangan bahwa wajib pajak ini berlokasi di daerah terpencil, maka KPP akan melakukan pemeriksaan dulu, memastikan bahwa apakah benar gitu lokasinya di daerah terpencil. Dan daerah terpencil ini tentunya ada kriterianya tersendiri ya teman-teman berdasarkan Undang-Undang Perpajakan. Kemudian yang kelima terkait dengan penyelesaian penagihan pajak, kemudian yang keenam pengujian fasilitas perpajakan yang telah diberikan, dan yang ketujuh itu eh, lain-lain ya teman-teman, banyak sebenarnya kriteria pemeriksaan untuk tujuan lain ini, dan ini kalau yang ini bisa dilihat di pasal 70 ya, Undang-Undang PMK yang sama, yaitu PMK 184 tahun 2015 seperti itu. Next. Nah, kemudian kita coba bahas terkait jenis pemeriksaan. Nah, jenis pemeriksaan itu ada dua nih teman-teman. Jenis pemeriksaan yang pertama itu pemeriksaan lapangan. Nah, pemeriksaan lapangan ini dilakukan di tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak, dan atau tempat lain yang dianggap perlu oleh pemeriksa pajak. Kemudian yang kedua ada pemeriksaan kantor. Nah, kalau pemeriksaan kantor ini dilakukan di tempat di kantor DJP gitu ya, di KPP, teman-teman. Nah, kedua jenis pemeriksaan ini dapat dilakukan untuk pemeriksaan kepatuhan yang tadi ya teman-teman, yang untuk menguji kepatuhan maupun untuk pemeriksaan tujuan lain. Itu dua-duanya bisa menggunakan dua jenis pemeriksaan ini. Untuk pemeriksaan kepatuhan, jenis pemeriksaannya disesuaikan dengan tujuan atau kriteria pemeriksaan pajak yang akan dilakukan. Kriteria yang dimaksud itu kriteria yang tadi ya, yang saya udah jelaskan juga. Kemudian sebagai contoh, pemeriksaan atas data konkret itu dilakukan melalui pemeriksaan kantor, sedangkan pemeriksaan analisis resiko dilakukan dengan pemeriksaan lapangan. Untuk pemeriksaan tujuan lain sebenarnya itu tidak diatur ya secara khusus terkait kriteria pemeriksaan apakah harus dilakukan pemeriksaan kantor atau pemeriksaan lapangan, itu tidak diatur kalau untuk pemeriksaan tujuan lain.
Oke, next. Yang selanjutnya ini terkait dengan jangka waktu pemeriksaan pajak ya teman-teman. Saya ini sudah mapping berdasarkan jenis pemeriksaan dan tujuan pemeriksaan. Yang pertama, jangka waktu pemeriksaan pajak untuk pemeriksaan kantor dengan tujuan untuk menguji kepatuhan. Nah, ini jangka waktunya itu 4 bulan sejak tanggal wajib pajak menerima surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor sampai dengan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan disampaikan. Nah, kemudian untuk pemeriksaan kantor tujuan pengujian kepatuhan ini juga dapat diperpanjang selama maksimal 2 bulan. Kemudian yang kedua, kita lihat di bagian pemeriksaan lapangan dengan tujuan untuk menguji kepatuhan wajib pajak. Nah, itu jangka waktunya itu 6 bulan, lebih lama ya daripada pemeriksaan kantor, 6 bulan sejak surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan disampaikan kepada wajib pajak sampai dengan SPHP atau surat pemberitahuan hasil pemeriksaan disampaikan. Dan ini juga dapat diperpanjang selama maksimal 2 bulan. Kemudian untuk pemeriksaan kantor, untuk tujuan lain itu dilaksanakan hanya dalam waktu yang singkat ya teman-teman, hanya 14 hari sejak tanggal wajib pajak datang memenuhi surat panggilan pemeriksaan kantor sampai tanggal dalam laporan hasil pemeriksaan. Dan tidak ada perpanjangan nih teman-teman. Jadi kalau misalkan sudah melewati 14 hari itu sudah harus diputuskan gitu. Kemudian yang terakhir itu pemeriksaan lapangan untuk tujuan lain. Ini jangka waktunya 4 bulan sejak tanggal surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan disampaikan kepada wajib pajak sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan. Dan untuk pemeriksaan lapangan tujuan lain ini juga tidak dapat diperpanjang ya teman-teman. Jadi kalau misalkan udah melewati 4 bulan, uh, tidak ada perpanjangan dan harus diputuskan gitu hasil pemeriksaannya. Oke, selanjutnya. Oke, yang selanjutnya ini kita akan membahas terkait dengan SE15 PJ 2018 terkait dengan kebijakan pemeriksaan. Eh, SE ini tuh digunakan sebagai pedoman serta memberikan keseragaman langkah dalam melaksanakan kegiatan pemeriksaan oleh unit pelaksana pemeriksaan UP. Nah, salah satu yang diatur di SE ini tuh terkait dengan daftar sasaran prioritas penggalian potensi yang tadi saya sempat singgung ya teman-teman. Jadi eh, daftar ini tuh merupakan daftar wajib pajak yang menjadi sasaran prioritas penggalian potensi sepanjang tahun berjalan baik melalui kegiatan pengawasan maupun melalui kegiatan pemeriksaan. Jadi untuk menyusun si daftar ini setiap awal tahun Kepala KPP dan jajarannya akan menyusun peta kepatuhan atas wajib pajak yang terdaftar pada KPP tersebut. Kemudian wajib pajak ini dikelompokkan berdasarkan KLU-nya atau sektor, subsektor, industri, kemudian letak geografis, produk PDR produk domestik regional brutonya dan juga atau fakta-fakta di lapangan. Jadi dikelompokkan dulu wajib pajaknya, kemudian nanti eh, pihak KPP ini akan menentukan nih mana sih wajib pajak yang memiliki indikasi tingkat kepatuhannya yang rendah gitu. Nah, wajib pajak dengan indikasi kepatuhan yang rendah itu akan masuk ke dalam daftar sasaran prioritas penggalian potensi ini ya teman-teman. Seperti itu. Next. Nah, eh, faktor-faktor apa sih yang nentuin wajib pajak itu menjadi masuk ke dalam daftar DSP 3 ini? Yang pertama adalah adanya indikasi ketidakpatuhan yang tinggi. Nah, indikasi ketidakpatuhan ini memperlihatkan indikasi ketidakpatuhan material. Nah, ketidakpatuhan material yang dimaksud ini adalah adanya kesenjangan gap antara profil perpajakan berdasarkan data pada SPT dengan profil ekonomi yang sebenarnya atau dengan data-data yang sebenarnya yang dimiliki oleh pihak kantor pajak. Kemudian yang kedua adanya indikasi modus ketidakpatuhan wajib pajak. Nah, dalam indikasi ini Kepala KPP itu mengidentifikasi nih wajib pajak yang terindikasi memiliki modus tertentu atas ketidakpatuhannya. Modus ketidakpatuhan itu antara lain misalnya tidak melaporkan omset yang sebenarnya, kemudian membebankan biaya yang tidak seharusnya, atau misalkan melakukan agresif tax planning, atau misalkan melakukan treaty abuse, atau misalkan
eh, modus-modus lainnya yang nanti sebenarnya ada slide khusus ya terkait dengan modus apa saja sih yang dilakukan wajib pajak orang pribadi ini untuk eh, apa ya, supaya misalkan pajaknya jadi lebih rendah gitu ya teman-teman. Kemudian yang ketiga, identifikasi nilai potensi pajak. Nah, wajib pajak yang menjadi prioritas dalam identifikasi ini adalah wajib pajak yang memiliki potensi pajak besar. Nilai potensi itu dihitung dalam apa namanya? Dalam mata uang rupiah sesuai dengan indikator ketidakpatuhan wajib pajak. Salah satunya itu dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan potensi tax gap. Kemudian yang keempat, identifikasi kemampuan wajib pajak untuk membayar ketetapan pajak. Nah, identifikasi ini diantaranya dapat dilakukan dengan mengidentifikasi keberlangsungan hak usaha dan harta yang dimiliki wajib pajak berdasarkan SPT dan atau eksistensi usaha wajib pajak berdasarkan pada fakta di lapangan. Dan yang terakhir itu adalah karena adanya pertimbangan DJP gitu ya. Jadi berdasarkan pada DSP 3 yang telah tersusun, Kepala KPP itu dapat menunjuk gitu ya, dapat menunjuk beberapa pihak untuk masuk ke dalam daftar DSP 3 karena memang pertimbangan-pertimbangan lain yang dimiliki oleh DJP seperti itu. Oke, next. Nah, yang tadi kan saya sempat sebutkan bahwa apa namanya, salah satu alasan kenapa wajib pajak ini masuk ke dalam daftar DSP 3 ya tadi teman-teman, itu salah satunya adalah indikator karena adanya indikator ketidakpatuhan yang tinggi dari wajib pajak. Khususnya pada slide ini saya akan menjelaskan terkait indikator ketidakpatuhan wajib pajak bagi orang pribadi. Yang pertama itu adanya ketidakpatuhan pembayaran dan penyampaian SPT. Misalnya NPWP-nya itu sebenarnya aktif nih, tapi entah mungkin sengaja ataupun tidak disengaja WP tersebut tidak melaporkan SPT tahunannya seperti itu. Kemudian yang kedua, belum pernah dilakukan pemeriksaan atas seluruh pajak selama 3 tahun terakhir. Nah, tapi kalau untuk indikator yang kedua ini, tidak semua apa namanya, tidak semua wajib pajak memiliki potensi untuk dilakukan pemeriksaan pajak kalau misalkan 3 tahun belakang belum pernah dilakukan pemeriksaan pajak. Jadi memang balik lagi ke jumlah potensi pajak dari setiap wajib pajak ya teman-teman. Kalau misalkan potensi pajak yang bisa digali dari wajib pajak itu besar, mungkin itu kesempatannya akan lebih tinggi gitu ya untuk dilakukan pemeriksaan. Kemudian yang ketiga, indikator ketidakpatuhannya itu adalah ketidaksesuaian antara profil SPT dengan beberapa aspek yang misalkan terkait dengan data atau fakta yang dimiliki oleh pihak kantor pajak gitu. Kemudian yang selanjutnya, nah dalam proses pemeriksaan pajak ini tentunya kita ya sebagai wajib pajak, khususnya wajib pajak orang pribadi itu memiliki hak dan kewajiban gitu ya selama proses pemeriksaan. Nah, yang pertama kita akan coba lihat hak-hak apa saja sih yang bisa diperoleh oleh wajib pajak selama proses pemeriksaan. Yang pertama itu terkait dengan hak wajib pajak untuk meminta pemeriksa pajak memperlihatkan tanda pengenal dan surat perintah pemeriksaan. Jadi teman-teman di sini kalau misalkan ya, sorry slide-nya hilang. Jadi misalkan teman-teman di sini nih kalau misalkan eh, dapat surat perintah gitu ya untuk dilakukan pemeriksaan itu teman-teman jangan langsung menerima begitu aja ya teman-teman. Jadi kita tuh harus pastikan apalagi kalau misalkan kita menerima surat perintah pemeriksaan itu langsung dari kantor pajak gitu. Kita jangan langsung terima. Yang pertama kita punya hak untuk meminta si pemeriksa pajak atau petugas pajak itu untuk memperlihatkan tanda pengenal. Kemudian meminta pemeriksa pajak juga untuk memberikan surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan kalau misalkan memang dilakukan pemeriksaan lapangan. Kemudian meminta pemeriksa juga untuk memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim pemeriksa apabila susunan keanggotaannya nanti selama proses pemeriksaan berubah. Jadi kan bisa aja nih teman-teman, misalkan kita dapat surat perintah pemeriksaan nih. Nah, di surat perintah pemeriksaan ini nanti ada data tim pemeriksanya siapa-siapa aja nih. Tapi di tengah proses pemeriksaan itu bisa jadi tim pemeriksanya itu berubah. Nah, ketika
ada perubahan itu, kita berhak untuk meminta kepada pemeriksa terkait dengan surat yang berisi perubahan tim pemeriksa tersebut. Kemudian selanjutnya adalah meminta pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan gitu. Kayak misalkan alasan kenapa sih kita diperiksa gitu, tujuannya apa untuk diperiksa, kita berhak untuk meminta keterangan dari pemeriksa pajak. Kemudian selanjutnya kita juga memiliki hak untuk menerima surat pemberitahuan hasil pemeriksaan berupa SPHP ya teman-teman, kemudian mempunyai hak untuk menghadiri pembahasan akhir juga. Setelah nanti selama proses pemeriksaan itu kita dimintai data dan juga keterangan, kemudian nanti setelah itu kita berhak untuk menghadiri pembahasan akhir dengan tim pemeriksa. Kemudian selanjutnya juga kita berhak untuk mengajukan permohonan quality assurance atas pemeriksaan dalam hal belum disepakati dasar hukum koreksinya. Jadi kalau misalkan pembahasan dengan tim quality assurance ini terbatas hanya pada ketentuan formal dan dasar hukumnya, teman-teman. Kalau misalkan ada yang merasa masih mengganjal gitu terkait dasar hukum dan ketentuan formalnya, bisa mengajukan diskusi dengan quality assurance seperti itu. Kemudian yang terakhir di sini ada mengisi kuesioner terkait pelaksanaan pemeriksaan. Selanjutnya. Nah, selain hak yang dimiliki oleh wajib pajak, kita juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi selama proses pemeriksaan ya teman-teman, bapak-bapak dan ibu-ibu. Yang pertama itu kita wajib memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan secara tepat waktu ya teman-teman. Karena agar dinilai oleh kantor pajak tuh kita itu kooperatif gitu selama proses pemeriksaan, dan itu juga nantinya akan mempengaruhi hasil pemeriksaan seperti itu. Kemudian yang kedua, kita juga wajib memperlihatkan dan atau meminjamkan dokumen yang menjadi dasar perhitungan penghasilan. Jadi misalkan kita kan udah lapor SPT nih teman-teman. Nah misalkan ternyata SPT kita diperiksa. Nah terus kantor pajak meminta nih dokumen-dokumen pendukung terkait dengan apa yang udah kita laporkan dalam SPT. Nah kita tuh wajib untuk memperlihatkan dokumen-dokumen tersebut kepada pihak KPP ya teman-teman, bapak-bapak dan ibu-ibu. Kemudian yang ketiga, kita juga wajib memberikan kesempatan untuk mengakses dan mengunduh data yang dikelola secara elektronik. Kalau misalkan tadi kan data-data fisik, misalkan kita harus memberikan kesempatan kepada pemeriksa untuk menelitinya. Kemudian selain data fisik atau dokumen fisik, dokumen yang secara elektronik juga kita perlu memberikan kesempatan kepada pemeriksa untuk menganalisis data tersebut ya teman-teman. Kemudian yang terakhir adalah kita juga wajib memberikan kesempatan tim pemeriksa untuk memasuki dan memeriksa ruangan yang menjadi tempat penyimpanan dokumen serta meminjamkannya. Seperti itu. Selanjutnya, next slide. Oke. Kewajiban yang selanjutnya itu adalah kewajiban untuk memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan yang dapat berupa yang pertama itu menyediakan tenaga dan atau peralatan atas biaya wajib pajak. Apabila dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik itu memerlukan peralatan atau keahlian khusus. Kemudian memberikan bantuan kepada tim pemeriksa untuk membuka barang bergerak dan atau tidak bergerak dalam hal misalkan pemeriksanya ingin mengecek aset-aset fisik gitu ya teman-teman. Kemudian menyediakan ruangan khusus dalam hal pemeriksaan dilakukan di tempat wajib pajak. Jadi kalau misalkan pemeriksanya datang gitu ya ke tempat kita juga wajib menyediakan ruangan khusus yang dapat digunakan pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan. Kemudian yang selanjutnya adalah meminjamkan kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh akuntan publik. Jadi misalkan dalam hal kita ini wajib pajak orang pribadi yang melakukan pembukuan atas kegiatan usaha yang kita lakukan, kita tuh berhak meminjamkan kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh akuntan publik ya teman-teman. Jadi kertas kerja terkait dengan pembukuan yang telah kita lakukan dan laporkan dalam SPT. Kemudian yang selanjutnya wajib pajak juga wajib menyampaikan tanggapan secara tulis atas surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Jadi nanti ketika kantor pajak menerbitkan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan terkait dengan SPHP, nanti kita juga wajib untuk menyampaikan tanggapan secara tertulis. Dan selanjutnya yang terakhir adalah memberikan keterangan secara lisan dan atau tertulis apabila diperlukan gitu. Next.
Nah, di slide ini saya ingin coba memperlihatkan alur pemeriksaan pajak ya teman-teman. Jadi alur pemeriksaan pajak ini cukup panjang ya teman-teman. Jadi yang pertama itu mulai dari penyampaian SPT. Jadi pertama misalkan orang pribadi menyampaikan SPT-nya, kemudian atas SPT tersebut apabila dirasa oleh kantor pajak eh, ada hal-hal yang perlu dikonfirmasi atau diklarifikasi, maka tahap pertama yang akan dilakukan oleh kantor pajak itu adalah menerbitkan surat eh, SP2DK gitu ya teman-teman kepada kita. Nah, SP2DK ini merupakan sebenarnya itu kesempatan ya yang diberikan oleh AR. Jadi SP2DK ini wewenang AR sebenarnya. Wewenang AR kita, tiap-tiap masing pajak itu kan memiliki AR. Nah, AR ini tuh memiliki wewenang untuk mengeluarkan SP2DK untuk mendapatkan klarifikasi gitu ya, klarifikasi, konfirmasi dari wajib pajak terkait dengan data dan atau dokumen gitu yang telah disampaikan dalam SPT. Kemudian dari hasil apa namanya dari hasil SP2DK ini nanti akan disimpulkan bahwa apakah cukup dengan SP2DK saja atau perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nah, kemudian apabila dirasa perlu dilakukan pemeriksaan pajak, barulah kita memasuki proses pemeriksaan pajak dengan ditandai dengan adanya penerbitan SP2. Kemudian setelah penerbitan SP2, nanti kantor pajak akan meminta beberapa dokumen gitu ya, data atau dokumen yang kita punya terkait dengan penghasilan atau terkait dengan data-data pendukung yang mendukung apa namanya pelaporan SPT kita. Kemudian setelah itu DJP akan melakukan pemeriksaan dan juga akan menerbitkan hasil pemeriksaan yang berupa surat pemberitahuan hasil pemeriksaan SPHP yang tadi ya sempat saya singgung yang harus ditanggapi oleh wajib pajak. Kemudian setelah ditanggapi oleh wajib pajak, SPHP tersebut dilakukanlah KPP akan mengundang wajib pajak untuk melakukan pembahasan akhir dan juga apabila wajib pajak merasa ingin melakukan pembahasan dengan tim quality assurance juga bisa dilakukan ya teman-teman di sini. Tapi seperti yang saya sebutkan tadi, pembahasan dengan tim quality assurance ini terbatas pada ketentuan formal dan juga dasar hukum saja ya teman-teman. Kalau misalkan substansinya itu nanti akan dibahas dengan tim pemeriksa pada pembahasan akhir. Kemudian setelah pembahasan akhir dan juga apa namanya pemeriksa pajak sudah apa namanya menetapkan hasil pemeriksaannya, barulah keluar berita acaranya, hasil pembahasan akhir dan juga laporan hasil pemeriksaan dan yang pada akhirnya nanti akan diterbitkan SKP ya teman-teman atau surat ketetapan pajak. Itu yang menjadi outcome dari pemeriksaan pajak yaitu berupa SKP. Selanjutnya, next slide. Oke, nah tadi kan saya sudah bahas nih sekilas terkait dengan alur pemeriksaan pajak. Nah kita coba teliti lebih dalam nih, kita coba bahas lebih dalam terkait dengan masing-masing alur dari pemeriksaan pajak. Yang pertama itu terkait dengan surat permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan, yaitu SP2DK. Next slide. Oke, nah SP2DK itu apa sih sebenarnya teman-teman? SP2DK itu merupakan surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk meminta penjelasan dan atas data dan atau keterangan kepada wajib pajak terhadap dugaan belum dipenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini alasan penerbitannya ya, seperti yang saya tadi sudah sebutkan, itu karena adanya dugaan belum terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak. Nah, SP2DK ini nantinya akan ditanggapi oleh wajib pajak selama biasanya pihak KR itu memberikan kesempatan untuk menanggapi dalam jangka waktu 14 hari. Oke, next slide. Next slide. Oke. Nah, seperti yang saya tadi sudah bilang, bahwa SP2DK ini wajib ditanggapi oleh wajib pajak ya teman-teman.
Tapi tanggapannya itu bisa berupa dua tanggapan. Yang pertama itu tanggapan secara langsung, secara verbal gitu ya, saat petugas KPP melakukan visit ke tempat wajib pajak, atau bisa juga melalui telepon atau alat komunikasi lainnya, atau juga bisa datang langsung ke KPP. Kemudian yang kedua juga dapat berupa tanggapan tertulis, seperti itu. Nah, dalam hal wajib pajak itu tidak memberikan tanggapan gitu ya, maka yang pertama KPP akan memberikan perpanjangan jangka waktu permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan kepada wajib pajak. Yang kedua, KPP akan melakukan visit kepada wajib pajak gitu ya, ke tempat wajib pajak. Yang ketiga juga KPP akan mengusulkan verifikasi, pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan terhadap wajib pajak. Kalau misalkan tidak ditanggapi, nanti bisa jadi KPP itu langsung mengusulkan untuk dilakukan pemeriksaan gitu. Oke, next slide. Nah, SP2DK ini gimana sih cara nanggepinnya gitu ya? Jadi yang pertama itu cara menanggapi SP2DK ini adalah baca si surat SP2DK ini dengan teliti gitu ya. Apa yang disampaikan dalam SP2DK, apa yang dipermasalahkan oleh AR ya. Karena kan SP2DK ini seperti yang saya sudah sebutkan, ini merupakan wewenang dari AR gitu ya teman-teman. Jadi AR meminta keterangan dan atau data dari wajib pajak yang melalui SP2DK. Nah, di SP2DK ini perlu dibaca dulu ya secara teliti ya teman-teman, apa yang sebenarnya dipermasalahkan dalam SP2DK ini. Kemudian yang kedua, susun penjelasan tanggapan atas SP2DK ini dengan data dan atau bukti yang relevan. Usahakan memberikan data itu yang sesuai, jangan sampai memberikan data yang justru menimbulkan kecurigaan gitu ya kepada AR. Misalnya memberikan data-data atau dokumen-dokumen yang palsu, atau misalkan AR-nya itu meminta SPT dari yang bersangkutan gitu. Terus kita memberikan data SPT yang telah dimanipulasi gitu, jadi tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Nah, itu jangan jangan sampai kayak gitu ya teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah lakukan ekualisasi atau teknik pengujian lainnya untuk mendukung penjelasan. Nah, ekualisasi ini adalah teknik untuk mengecek kesesuaian antara satu jenis pajak dengan pajak lainnya yang berhubungan serta data-data pendukungnya. Kemudian yang keempat, sampaikan tanggapan atas SP2DK ini secara tepat waktu ya teman-teman, agar kita dianggap kooperatif oleh kantor pajak. Kemudian yang terakhir, jika proses SP2DK ini telah selesai, pastikan pihak AR atau KPP telah menerbitkan SP3 ya gitu, surat pemberitahuan perkembangan SP2DK teman-teman. Nah, SP2DK ini tuh unsur-unsur yang menjadi pertimbangan dari hasil SP2DK ini apa aja sih gitu ya teman-teman. Nah, ada 3 unsur di sini yang kita coba identifikasi. Yang pertama itu ada data dan atau keterangan yang dimiliki oleh DJP gitu ya. Yang kedua ada data dan atau keterangan dalam tanggapan yang disampaikan oleh wajib pajak beserta bukti atau dokumen pendukung yang disampaikan oleh wajib pajak. Kemudian yang ketiga adalah data ekualisasi yang telah juga dilakukan oleh wajib pajak gitu. Selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, tadi kan saya sempat singgung nih terkait dengan SP3. Jadi setelah SP2DK ini selesai atau dirasa cukup, itu kita perlu memastikan juga bahwa KPP telah menerbitkan surat pemberitahuan perkembangan pelaksanaan permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan, atau bisa disingkat SP3P2DK. Nah, SP3P2DK ini diterbitkan dalam beberapa hal ya teman-teman. Ada 5 di sini. Jadi yang pertama, SP3P2DK ini dapat diterbitkan jika tidak ditemukan adanya indikasi ketidakpatuhan dan kegiatan P2DK tersebut dinyatakan sudah selesai. Kemudian SP3P2DK ini juga dapat diterbitkan apabila SP2DK-nya itu dibatalkan karena ada misalnya kesalahan NPWP, terus misalkan nama wajib pajaknya ternyata salah, wajib pajak itu ternyata bukan kita gitu.
Kemudian ada kesalahan jenis pajak, kesalahan masa pajak, tahun pajak, atau kesalahan administratif lainnya, sehingga SP2DK-nya dibatalkan dan diterbitkan SP3 P2DK-nya. Kemudian yang ketiga, SP3 P2DK ini diterbitkan apabila dilanjutkan dengan penerusan data dan atau keterangan ke unit pemeriksaan bukti permulaan atau unit penyidikan. Jadi dalam hal SP2DK-nya ini dilanjutkan dengan pemeriksaan, sebelum melakukan pemeriksaan, sebelum dilanjutkan ke pemeriksaan itu perlu adanya SP3 P2DK ini. Kemudian yang keempat, SP3 P2DK ini disampaikan atau diterbitkan dalam hal wajib pajak menyampaikan dan atau membetulkan SPT-nya sejalan dengan laporan hasil SP2DK-nya dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal penyelesaian laporan hasil SP2DK-nya. Jadi misalkan ternyata setelah kita memberikan tanggapan atas SP2DK-nya, kita menyatakan bahwa kita setuju nih, misalkan SP2DK-nya itu menyatakan bahwa ada omset yang ternyata belum kita laporin nih dan terdeteksi oleh kantor pajak. Terus kita dalam tanggapan SP2DK kita menyatakan bahwa mengkonfirmasi bahwa betul omset tersebut belum dilaporkan dan kita menyampaikan pembetulan SPT membetulkan SPT sesuai dengan data pada SP2DK seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah memberitahukan kepada wajib pajak bahwa kegiatan P2DK akan ditindaklanjuti dengan penelitian kepatuhan material ulang ataupun penelitian kepatuhan material ulang secara komprehensif. Oke, next slide. Nah, tadi setelah adanya SP3 P2DK, kemudian akan diterbitkan laporan hasil permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan. Nah, laporan ini tuh berisi tentang pelaksanaan dan hasil permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan memuat kesimpulan dan atau usulan atau rekomendasi. Jadi isinya tuh misalkan SP2DK-nya HR-nya merasa bahwa ini perlu dilakukan pemeriksaan. Nah, nanti di LHP2DK ini nanti ditulis bahwa SP2DK ini perlu dilakukan perlu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan pajak seperti itu. Next slide. Nah, setelah LHP2DK-nya itu diterbitkan, jadi SP2DK-nya telah selesai, dan misalkan AR-nya merasa bahwa SP2DK ini perlu ditindaklanjuti dengan proses pemeriksaan pajak, maka kita akan baru memasuki proses pemeriksaan pajak. Next slide. Nah, pemeriksaan pajak ini ditandai dengan adanya surat perintah pemeriksaan atau SP2. Nah, SP2 ini merupakan surat perintah untuk melakukan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain ya yang tadi yang di awal saya sempat sebutkan, atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, si SP2 ini tuh berisi identitas pemeriksa pajak, kemudian ada identitas wajib pajak yang diperiksa, kemudian juga periode pemeriksaan, kemudian kode dan kriteria pemeriksaan, dan juga tujuan pemeriksaan. Nah, data-data ini juga kalau kita udah menerima SP2-nya, data-data ini perlu dipastikan gitu bahwa datanya tuh sudah sesuai. Takutnya nanti misalkan kita dapat SP2, ternyata wajib pajaknya bukan atas nama kita atau misalkan ada kesalahan-kesalahan administratif lainnya gitu ya teman. Jadi pastikan ketika mendapatkan SP2 ini dibaca benar-benar isinya gitu teman-teman. Next slide. Nah, setelah kita dapat SP2 gitu ya, surat perintah pemeriksaan, nanti pihak KPP akan melakukan permohonan permintaan peminjaman data dan atau dokumen. Nah, data dan atau dokumen yang dimaksud itu dapat berupa yang pertama nih, ada buku atau catatan, kemudian ada juga dokumen yang menjadi dasar pembukuan dan atau pencatatan dalam hal wajib pajak ini melakukan kegiatan pembukuan atau pencatatan atas kegiatan usaha ya. Jadi teman-teman misalkan ada yang teman-teman OP di sini ada yang melakukan kegiatan usaha dan juga memiliki pembukuan atas kegiatan usaha itu. Nah, kita berhak untuk
meminjamkan kepada KPP. Kemudian yang ketiga adalah dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kemudian kegiatan usaha, pekerjaan bebas, wajib pajak, atau objek yang terutang pajak. Kemudian yang empat berupa uang dan atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kemudian kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak. Kemudian yang terakhir mungkin juga akan dimintakan faktur pajak sederhana atau terkait invoice ya teman-teman, kalau misalkan kita melakukan kegiatan usaha ya. Oke, next slide. Nah, setelah tadi ya proses peminjaman dokumen, data dan dokumen kepada KPP, nanti KPP akan mengolah data, menganalisis terkait dengan data dan dokumen yang kita sampaikan, kemudian dianalisis kesesuaiannya dengan laporan SPT yang kita sampaikan. Nanti setelah mendapat kesimpulannya, nanti pihak KPP akan membuat surat pemberitahuan hasil pemeriksaan SPHP ya teman-teman. Nah, SPHP ini apa sih? SPHP ini merupakan surat yang berisi mengenai hasil temuan-temuan pemeriksaan yang meliputi pos-pos apa saja nih nanti yang dikoreksi, kemudian nilai koreksinya, dasar koreksi, kemudian perhitungan sementara dari jumlah pokok pajak terutang, dan perhitungan sementara dari sanksi administrasinya. Nah, kemudian dalam surat edaran Direktur Jenderal Pajak nih SE 15 tahun 2018, si SPHP ini tuh bisa direvisi gitu kalau misalkan ada kesalahan atau misalkan ada typo atau kesalahan apa namanya terkait dengan konten SPHP-nya, pihak DJP itu dapat melakukan revisi sebanyak 1 kali. Atas SPHP ini, wajib pajak nantinya akan menanggapi tanggapan itu dapat berupa lembar pernyataan persetujuan kalau misalkan kita menyetujui nih terkait dengan hasil pemeriksaan yang diberikan oleh kantor pajak. Jadi nanti kita tanggapi dengan lembar pernyataan persetujuan hasil pemeriksaan. Kemudian yang kedua, kita dapat menanggapi dengan surat sanggahan nih. Jadi kalau misalkan kita ternyata tidak setuju nih dengan hasil pemeriksaannya, ternyata nilai koreksinya tidak sesuai dengan yang kita hitung gitu, berdasarkan apa yang kita analisis sendiri dan juga kita hitung itu tidak sesuai, nanti kita menyampaikan surat sanggahan, surat atas ketidaksetujuan kita terhadap hasil pemeriksaan. Nah, tanggapan atas SPHP ini diberikan dalam jangka waktu 7 hari kerja plus 3 hari kerja ya teman-teman. Jadi 7 hari kerja nanti bisa diperpanjang selama 3 hari kerja. Next. Nah, setelah kita menyampaikan tanggapan atas SPHP, kemudian yang selanjutnya nanti pihak KPP akan memberikan undangan ya kepada kita untuk melakukan pembahasan akhir. Pembahasan ini dilakukan antara wajib pajak dan pemeriksa pajak atas temuan pemeriksaan yang hasilnya nanti akan dituangkan dalam berita acara pembahasan hasil akhir pemeriksaan yang nanti ditandatangani oleh kedua belah pihak dan berisi koreksi pokok pajak yang terutang, baik itu yang disetujui ataupun yang tidak disetujui, serta perhitungan nanti ada sanksi administrasinya kalau misalkan memang ada sanksi administrasinya. Kemudian dalam hal nih kita dikasih undangan pembahasan akhir tapi wajib pajaknya tidak hadir dalam pembahasan akhir, maka nanti pajak yang terutang itu dihitung berdasarkan SPHP ya teman-teman. Jadi misalkan kita sudah menyampaikan surat tanggapan atas SPHP sebetulnya, tapi kita tidak datang gitu saat pembahasan akhir, itu bisa jadi nanti pihak KPP-nya itu menentukan pajak yang terutang itu berdasarkan SPHP saja gitu, karena kita tidak bisa hadir karena dalam pembahasan akhir ini. Next slide. Nah, setelah proses pemeriksaannya berjalan dengan sampai proses pembahasan akhir, nanti setelah proses pembahasan akhir, KPP akan menerbitkan produk hukum pemeriksaan, dapat berupa surat ketetapan pajak yang dapat berupa surat ketetapan pajak kurang bayar, kemudian ada surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, kemudian ada juga surat ketetapan lebih bayar, dan juga surat ketetapan pajak nihil, tergantung nanti hasil analisis atau hasil pemeriksaannya seperti apa ya teman-teman. Kalau misalkan ternyata dari hasil analisis dan pembahasan akhir KPP merasa bahwa ternyata
pajaknya itu kurang bayar. Jadi nanti KPP akan mengeluarkan surat ketetapan pajak kurang bayar. Kalau misalkan nanti ternyata sebenarnya lebih bayar, misalkan nanti akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar. Begitupun juga dengan nihil. Next slide. Jadi selama proses pemeriksaan itu apa aja sih tindakan-tindakan yang perlu kita lakukan ya? Yang pertama itu kooperatif ya teman-teman. Saya selalu bilang gitu kalau dalam proses pemeriksaan ini memang harus kooperatif ya karena itu juga akan menentukan nanti hasil akhir pemeriksaannya. Jadi misalkan pemeriksa itu bisa mempertimbangkan tingkat kooperatifan kita gitu selama pemeriksaan dan itu menjadi bahan apa ya pertimbangan gitu nanti untuk hasil pemeriksaannya. Kemudian yang kedua itu menyiapkan data dan atau dokumen pendukung yang tadi saya sudah sebutkan ya, data-data apa saja sih sebenarnya yang mungkin aja diminta gitu ya sama kantor pajak. Kemudian yang ketiga, kalau misalkan memang kita tidak memiliki pengetahuan terkait dengan perpajakan, kita juga bisa melakukan konsultasi dengan ahli pajak ya teman-teman, untuk memastikan bahwa apa namanya tanggapan kita atau langkah kita selama proses pemeriksaan itu sudah betul ya teman-teman. Kemudian yang keempat, patuhi prosedur pemeriksaannya. Dan yang kelima, ini juga tidak kalah penting ya teman-teman. Jadi selama proses pemeriksaan pajak itu harus tetap tenang dan juga terbuka. Jangan sampai kita panik dan juga menutup-nutupi apa ya namanya data-data yang sebenarnya gitu, data-data yang diminta oleh oleh kantor pajak. Misalkan kantor pajak meminta dokumen apa, terus sebenarnya kita punya tapi kita tidak mau memberikan, itu nanti akan apa ya akan menjadi pertimbangan juga sih untuk kantor pajak bahwa wajib pajak ini tidak kooperatif gitu selama pemeriksaan. Next slide. Oke, sekarang kita coba bahas terkait dengan apa-apa saja sih sebenarnya yang diperiksa sama kantor pajak gitu ya dalam hal wajib pajak untuk wajib pajak orang pribadi. Yang pertama itu terkait dengan penghasilan yang dilaporkan dalam SPT. Jadi nanti terkait dengan penghasilan yang telah kita laporkan dalam SPT itu mungkin saja pemeriksa akan mengecek dan menguji angka-angka dalam SPT atau laporan keuangan serta pembukuan jika memang ada penghasilan dari usaha ya teman-teman dan melaksanakan prosedur audit standar. Kemudian pemeriksa juga bisa mengecek dokumen yang berkaitan dengan penghasilan yang diperoleh dalam selama bekerja gitu ya teman-teman. Oke, selama apa namanya tadi kita di poin kedua ya tadi ya, pemeriksa pajak mengecek dokumen yang berkaitan dengan penghasilan yang diperoleh dari bekerja sebagai pegawai dan formulir 1721A serta bukti potong PPh 21 gitu ya. Nanti pemeriksa akan mengecek itu. Kemudian yang selanjutnya adalah bagi WP yang menerima penghasilan yang merupakan objek PPh pasal 23 atau PPh final, misal seperti dividen, bunga, royalti dan lain-lain, pemeriksa juga akan meminta dokumen pendukungnya ya gitu. Next slide. Oke, yang kedua itu terkait dengan daftar biaya hidup. Nah, daftar biaya hidup ini berisi rincian dari biaya hidup Anda hidup dari wajib pajak yang bersangkutan selama periode tertentu, yang biasanya itu adalah periodiknya adalah bulanan gitu. Kemudian dari daftar biaya hidup juga nanti pemeriksa juga bisa menilai keseimbangan antara pengeluaran dan juga penerimaan. Kemudian yang ketiga daftar tanggungan. Jadi nanti pemeriksa juga bisa aja nih memastikan bahwa tanggungan yang diakui oleh wajib pajak orang pribadi itu telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Karena kan untuk menjadi tanggungan kita yang nanti akan mempengaruhi penghasilan tidak kena pajak kita itu nanti harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan ya teman-teman Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Jadi tidak semua orang itu bisa jadi tanggungan kita ya teman-teman. Kemudian yang keempat adalah daftar harta. Nah, daftar harta ini pemeriksa akan memastikan seluruh harta itu telah dilaporkan. Jadi nanti pemeriksa itu akan memastikan ya bahwa harta-harta yang kita miliki atas nama kita itu telah dilaporkan semuanya. Kemudian sebagai pendukung juga pemeriksa dapat meminta pernyataan dari WPOP mengenai kebenaran dari daftar harta tersebut. Kemudian yang kelima adalah daftar rekening tabungan dan atau kredit. Nah, rekening ini kan sebenarnya tiap
wajib pajak itu bisa jadi punya banyak rekening gitu ya teman-teman. Nah, bukan diusahakan ya, wajib sih hukumnya kalau misalkan kita diminta rekening tabungan gitu, kita harus sampaikan semua rekening tabungan yang kita peroleh, karena seperti yang kita tahu bahwa DJP ini kan punya sistem EOI ya, Exchange of Information. Jadi mereka mempunyai akses kepada sistem keuangan. Jadi mereka bisa mengecek rekening mana aja nih yang atas nama kita gitu. Kalau misalkan ada rekening yang tidak terlaporkan, itu bisa jadi terdeteksi gitu ya sama kantor pajak, teman-teman. Oke, next. Nah, terkait modus-modus nih, modus apa saja sih yang biasa dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi nih eh, untuk apa ya namanya dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakannya. Yang pertama itu omset sebenarnya tidak dilaporkan, kemudian ada biaya yang seharusnya tidak dibebankan oleh wajib pajak, kemudian dibebankan, kemudian juga ada modus ketidakpatuhan PPN, kemudian juga mungkin wajib pajak juga melakukan perencanaan pajak secara agresif, aggressive tax planning, yang tidak dibenarkan secara aturan ya teman-teman. Kemudian modus yang kelima, penyalahgunaan persetujuan penghindaran pajak berganda, treaty abuse, dalam hal nanti wajib pajak memperoleh penghasilan dari luar negeri. Kemudian yang keenam adalah nilai pengalihan harta sebenarnya dalam rangka likuidasi, penggabungan, peleburan. Nah, tapi ini untuk wajib pajak badan ya sebenarnya teman-teman. Sorry. Yang nomor 6 ini untuk wajib pajak badan. Kemudian yang ketujuh, nilai perolehan atau nilai penjualan sebenarnya dalam hal terjadi tukar-menukar harta yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak. Itu dia modus-modus yang biasanya dilakukan nih oleh wajib pajak terkait kewajiban perpajakan. Nah, untuk contoh kasusnya ini saya mengambil ini juga kita bisa akses secara publik ya, terkait dengan putusan Mahkamah Agung nomor 367 B PKPJK 2012. Jadi ini kasusnya itu ada WPOP, kita sebut WPOPA gitu ya, yang merupakan wirausaha kerajinan rotan, kayu, bambu, dan sejenisnya. Kemudian pihak pemeriksa pajak itu eh, memperoleh temuan data berupa alat keterangan dari SIP KPP Denpasar gitu ya, bahwa WPOP ini telah membeli tanah senilai 1,2 miliar, sementara WPOP ini tidak mencantumkan harta tersebut ke dalam daftar harta atau maupun kewajiban yang merupakan lampiran 4 dari formulir SPT orang pribadi ya teman-teman. Baik itu perolehan hartanya dan juga sumber dananya dari mana itu tidak dilaporkan. Tapi ternyata pihak KPP ini menyadari bahwa WPOP ini tuh telah melakukan transaksi ini gitu, telah membeli tanah gitu ya teman-teman. Kemudian WPOP ini saat dimintai keterangan, WPOP ini pada proses pemeriksaan ya teman-teman. Jadi sebenarnya ini kasusnya itu bahkan sudah sampai peninjauan kembali ya teman-teman. Jadi tidak hanya wajib pajak badan aja yang sampai apa ya namanya sengketa pajaknya itu sampai peninjauan kembali, wajib pajak orang pribadi juga bisa sampai level itu ya. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita runut gitu ya, kita coba urutkan proses penyelesaian sengketa pajak itu kan mulai dari pemeriksaan pajak, kemudian nanti setelah pemeriksaan pajak, kalau misalkan dirasa masih belum puas dengan hasil pemeriksaannya, wajib pajak bisa mengajukan keberatan, kemudian mengajukan banding, dan yang terakhir adalah mengajukan peninjauan kembali. Nah, pada kasus ini udah sampai PK ya teman-teman, jadi udah sampai tahap akhir gitu proses pemeriksaannya. WPOP ini tidak dapat menjelaskan sumber penghasilan untuk membeli tanah tersebut, sehingga si KPP-nya itu mengasumsikan bahwa penghasilan dan juga penghasilan yang diperoleh untuk membeli harta itu dimasukkan ke dalam pos penghasilan dari luar usaha gitu. Nah, kemudian selama proses pemeriksaan, karena karena WPOP ini tidak dapat menjelaskan, sehingga pemeriksa pajak mempertahankan nilai koreksinya bahwa seharusnya 1,2 miliar ini diakui gitu ya sebagai harta, dan juga sumber penghasilannya juga akan dimasukkan ke dalam penghasilan dari luar usaha. Kemudian pada saat proses keberatan dan banding, si WPOP ini akhirnya menjelaskan nih bahwa tanah tersebut itu milik suaminya dan dan sumber penghasilannya itu dari deposito dan tabungan suaminya sampai dengan tahun 2006. Tapi karena
suaminya ini wajib warga negara asing ya teman-teman. Jadi kan warga negara asing itu tidak bisa memperoleh apa ya, tidak bisa membeli tanah secara langsung atas nama dia ya karena bukan warga negara Indonesia. Jadi si WPOP ini memberi penjelasan bahwa suaminya itu membeli tanah atas nama dia karena suaminya tidak bisa membeli tanah di Indonesia karena statusnya sebagai warga negara asing. Tapi setelah WPOP ini menjelaskan seperti itu, WPOP baik WPOP si A dan suaminya itu tidak dapat memberikan bukti pendukung yang valid gitu ya. Bahwa penghasilannya itu dari deposito dan juga sebenarnya itu punya suaminya itu beliau WPOP A dan suaminya itu tidak dapat memberikan bukti pendukung. Nah, sampai akhirnya karena tidak bisa memberikan bukti pendukung, bahkan kalau saya baca di peraturannya, teman-teman, bapak-bapak dan ibu-ibu juga bisa baca hasil keputusannya ya, nanti di web Mahkamah Agung, itu bahkan WPOP-nya tidak kooperatif dengan memberikan data yang dimanipulasi. Jadi SPT suaminya itu kan diminta oleh pemeriksa selama proses pemeriksaan itu dimanipulasi teman-teman. Jadi tidak sesuai dengan yang sebenarnya itu kondisi yang sebenarnya. Oke, hingga akhirnya PK-nya juga tidak disetujui. Jadi oleh karena itu nanti si WPOP ini dikenai sanksi ya teman-teman eh, tidak karena terbukti bahwa 1,2 miliar ini apa namanya WPOP A ini tidak bisa membuktikan apa yang menjadi penjelasan dia selama proses penyelesaian sengketa. Gitu teman-teman. Next slide. Oke, segitu aja ya penjelasan dari saya terkait dengan pemeriksaan pajak. Jadi teman-teman di sini, ya meskipun sebenarnya kalau tadi ya di slide pertama saya jelaskan bahwa rasio pemeriksaan pajak wajib pajak orang pribadi itu lebih rendah ya dibandingkan rasio pemeriksaan pajak bagi WPOP, wajib pajak badan. Tapi ya jangan lengah juga gitu, jangan sampai ya mentang-mentang rasio pemeriksaannya rendah kita laporin seadanya terus ngasal gitu, jangan ya teman-teman, karena bagaimanapun juga kita memiliki resiko atau potensi untuk dilakukan pemeriksaan pajak gitu. Oke, Balikan ke terima Mbak Zahra. kasih Mas Oji atas pemaparan materinya. Pemaparan materian ini kayak Iya, benar-benar insightful banget ya buat teman-teman pajak kinders, kayak benar-benar bikin pengetahuan kita makin bertambah. Nah, mungkin kita bakal move on ya ke sesi selanjutnya nih teman-teman. Sekarang kita bakal langsung masuk ke sesi kuis. Jadi sebelum kita mulai, izinkan saya untuk menjelaskan dulu nih ketentuan yang berlaku di sesi kuis kali ini. Jadi setelah saya selesai menghitung mundur, nanti Bapak Ibu dipersilakan untuk mengaktifkan fitur raise hand yang ada di Zoom. Lalu nanti kami akan memilih peserta tercepat yang mengaktifkan fitur tersebut untuk menjawab pertanyaan yang nantinya akan kami berikan. Kami juga mohon pengertiannya bagi Bapak Ibu yang untuk mengaktifkan fitur raise hand ini sebelum saya menghitung mundur, nanti Bapak Ibu akan didiskualifikasi. Jadi ditunggu dulu untuk mengaktifkan fitur raise hand-nya setelah saya menghitung mundurnya selesai. Nah, oke, mungkin kita bakal mulai kuisnya. Jadi saya akan menghitung mundur dari 3, 2, 1. Oke, banyak ya yang udah raise hand-nya. Oke, kita tunggu dulu sebentar. Akan saya cek siapa yang tadi udah duluan untuk mengaktifkan fitur raise hand. Hmm. Oke, Bapak Ibu. Jadi yang menjadi kandidat tercepat pada kuis pertama ini kepada Bapak Irham Rahmatullah. Mungkin Bapak Irham bisa mengaktifkan fitur audio dan videonya, Pak Irham. Gimana Pak Irham? Bisa mengaktifkan fitur audionya? Oke, jadi untuk jawabannya, oke, pertanyaan pertama bakal kita share terlebih dahulu. Oke. Oke, jadi untuk soal pertama, pemeriksaan yang dilakukan di tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak, dan atau tempat lain yang dianggap perlu oleh pemeriksa untuk diperiksa adalah jenis pemeriksaan
A. Pemeriksaan pajak, B. Pemeriksaan lapangan, C. Pemeriksaan cepat, D. Pemeriksaan domisili. Silakan kepada B, Bapak Irham jawabnya. B Gimana? pemeriksaan lapangan. Oke, selamat kepada Bapak Irham memenangkan kuis pertama ini karena jawaban yang Bapak Irham berikan merupakan sudah tepat. Nanti untuk mengklaim hadiahnya, silakan kepada Bapak Irham langsung menghubungi kami melalui DM serta follow Instagram Pajakin di @pajakin. Lalu membuat Instastory mengenai webinar hari ini dan tidak lupa juga untuk meng-tag IG Pajakin ya Bapak. Baik, siap. Terima kasih Bapak. Kak. Sama-sama. Oke, kita bakal move ke pertanyaan kedua nih teman-teman. Mungkin bakal sama ya ketentuannya seperti tadi. Saya akan hitung mundur 3, 2, 1. Lalu teman-teman bisa langsung mengaktifkan fitur extend-nya. 3, 2, 1. Langsung banyak juga ya teman-teman yang mengaktifkan fitur. Baik, sebentar akan saya pilih terlebih dahulu nih teman-teman yang sudah duluan mengangkat tangan tadi. Oke, untuk kesempatan kedua ini akan diberikan kepada Ibu Eka Oris. Ibu Eka Oris. Silakan Ibu mengaktifkan fitur audionya. Sudah. Oke, kita akan coba mulai ke pertanyaan keduanya Ibu. Ya. Oke, untuk soal kedua. Apa produk hukum dari proses pemeriksaan pajak? A. Surat keterangan pajak, B. Surat pelaporan pajak, C. Surat ketetapan pajak, dan D. Surat keringanan pajak. Yang C, surat ketetapan pajak. C. Ya. Jawabannya benar. Jadi Terima selamat kasih. kepada Ibu Eka berkesempatan menangkan kuis kedua ini dan untuk ketentuan klaim hadiahnya masih sama seperti yang pertama. Silakan langsung menghubungi kami melalui DM Instagram dan jangan lupa membuat Instastory dan nge-tag IG Pajakin. Makasih Ibu. Terima kasih. Oke, sekarang ada kuis ketiga nih. Jadi buat teman-teman yang belum berkesempatan di pertama dan kedua, berkesempatan di kuis ketiga ini. Kan saya hitung mundur lagi ya. 3, 2, 1. Oke, kita bakal lihat siapa yang paling duluan di sesi ketiga ini. Hmm. Oke, untuk kesempatan kuis ketiga ini, baik kepada Ibu Ari Lestari yang menjadi kandidat tercepat nih di kuis ketiga, silakan mengaktifkan audio dan videonya. Iya. Oke, Ibu. Kita akan coba buka pertanyaan ketiga ini ya, Ibu. DSP3 merupakan singkatan dari A. Daftar saranan prioritas penggalian potensi, B. Daftar sementara prioritas penggalian potensi, C. Daftar subjek prioritas penggalian potensi, dan D. Daftar seluruh prioritas penggalian potensi. C ya. Mohon maaf Ibu, jawabannya belum benar. Kita akan move ke penjawab selanjutnya ya. Mungkin teman-teman akan saya hitung mundur lagi ya. Dari 3, 2, 1 untuk menjawab. 3, 2, 1. Oke, sebentar ya teman-teman. Oke, kepada Ibu Khairiah dipersilakan untuk menjawab pertanyaan nih Ibu. Iya, A. A. Daftar sasaran prioritas penggalian potensi. Wah, selamat Ibu, jawabannya sudah benar. Nah, untuk mengklaim hadiahnya akan saya jelaskan lagi, yaitu sama seperti sebelumnya. Untuk mengklaim hadiah, silakan Ibu untuk menghubungi kami melalui DM Instagram di @pajakin, lalu membuat Instastory mengenai webinar hari ini, dan tidak lupa dengan meng-tag IG Pajakin. Terima kasih Ibu. Oke, sesi kuisnya sudah berakhir nih teman-teman. Sebelumnya izinkan saya mengucapkan selamat sekali lagi kepada Bapak Ibu yang sudah memenangkan kuis-kuis kita hari ini. Untuk mengklaim hadiahnya, silakan Bapak Ibu untuk men-tag serta men-follow kami di Instagram Pajaki lalu mendirect message kita juga. Oke, kita bakal move ke sesi tanya jawab nih.
ke sesi tanya jawab dengan langsung dengan Mas Fauzi. Oke, saya lihat itu udah banyak juga nih ya yang raise hand, mungkin bakal langsung bertanya juga. Jadi saya mungkin akan langsung membacakan pertanyaan pertama yang ada di link tanya jawab dulu ya teman-teman. Oke. Hmm, Pertanyaan pertama dari Ibu Nurul Hamidah. Ini untuk pertanyaannya untuk Mas Fauzi ya Mas, silakan bersiap-siap untuk menjawab. Jadi pertanyaannya itu adalah NPWP nonaktif tapi mendapatkan formulir SPT A1, apakah tetap wajib melaporkannya? Silakan Mas Fauzi, Oke, jaringan. oke, NPWP nonaktif tapi mendapatkan formulir SPT A1 gitu ya. Apakah tetap wajib melaporkannya? Sebetulnya ya kalau misalkan selama NPWP-nya itu nonaktif, itu kewajiban perpajakan kewajiban perpajakannya itu tidak wajib untuk melapor SPT ya sebenarnya Ibu. Karena kewajiban untuk melaporkan SPT itu pada dasarnya dimiliki oleh wajib pajak ketika NPWP-nya itu aktif. Sebetulnya kalau misalkan Ibu mau melaporkan SPT-nya, itu nanti juga sebenarnya NPWP-nya akan aktif secara otomatis gitu ya. Gitu sih, Mbak. Oke, terima kasih kepada Mas Fauzi atas jawabannya. Kita move ke pertanyaan selanjutnya ya Mas. Ini Hmm. dari Bapak Izwan Arik Nursandi nih. Pertanyaannya yang pertama, bagi seorang freelance yang tidak memiliki gaji bulanan tetap, apakah tetap diwajibkan melaporkan lapor pajak tahunan? Lalu yang kedua, pertanyaannya itu, jika kita mendapatkan warisan atau hadiah dalam nominalnya yang besar, apakah hal tersebut juga diwajibkan masuk ke dalam laporan pajak? Seperti itu, Mas. Silahkan dijawab, Mas Fauzi. Oke, di sini ada dua pertanyaan ya, Mbak Zahra. Yang pertama itu terkait dengan freelance yang tidak memiliki gaji bulanan tetap, apakah tetap diwajibkan melakukan pelaporan pajak tahunan? Nah, untuk pelaporan pajak tahunan ini, iya ya, tetap diwajibkan ya. Untuk seorang freelance, tetap wajib melakukan lapor pajak tahunan atau SPT tahunan orang pribadi jika memang memiliki NPWP. Nah, pajak yang dikenakan kepada influencer ini umumnya berdasarkan penghasilan tidak kena pajak dan juga tarif PPh pasal 21 atau menggunakan tarif khusus PPh final 0,5 jika memilih skema UMKM dengan omset di bawah 4,8 M. Jika penghasilannya di bawah PTKP, tapi jika penghasilannya memang di bawah PTKP itu tetap wajib lapor ya karena tetapi bisa melaporkannya itu bahwa tidak ada pajak yang terutang gitu kalau misalkan si penghasilannya itu di bawah PTKP. Kemudian yang kedua, jika kita mendapatkan warisan atau hadiah dalam nominal besar, apakah hal tersebut juga diwajibkan masuk dalam lapor pajak? Oke, warisan itu sebenarnya tidak dikenakan pajak penghasilan karena termasuk bukan objek pajak berdasarkan pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Namun jika warisan ini tersebut menghasilkan pendapatan, misalkan disewakan, jadi kita misalkan mendapatkan warisan berupa rumah misalkan, terus disewakan. Nah, atas sewa tersebut penghasilannya tetap kena pajak gitu ya. Kalau misalkan sementara untuk hadiah, hadiah itu hadiah dari undian atau kompetisi seperti misalnya kuis atau door prize itu dikenakan PPh 20 PPh sebesar 25% yang bersifat final gitu kalau untuk hadiah. Itu Mbak Zahra. Baik, terima kasih kepada Mas Fauzi. Kita lanjut nih ke pertanyaan ketiga ya Mas, dari Hmm. Bapak Ponidi. Pertanyaannya, jika ada penambahan aset pribadi dapat dilaporkan langsung atau harus menunggu laporan untuk pajak tahun berikutnya? Silakan dijawab Mas. Oke, jadi misalkan jika ada penambahan aset dapat dilakukan. Jadi misalkan di tahun berjalan eh, di tahun berjalan atau sebenarnya kalau misalkan di tahun berjalan itu kan misalkan selama Januari sampai Desember ada penambahan aset, ya tentunya nanti setelah
akhir tahun pajak gitu Desember, kemudian pada Maretnya dilaporkan, tentunya mesti dimasukkan ya ke dalam SPT-nya. Tapi kalau misalkan selama Januari sampai Desember itu ternyata tidak ada penambahan aset gitu ya, tapi penambahan asetnya itu ada di bulan Januari misalkan. Tapi itu kan sebelum melapor SPT di Maret ya, jadi kan kayak apa namanya di antara rentang Desember ke Maret itu ada penambahan aset. Nah, penambahan aset itu tidak masuk ke dalam laporan SPT Maret pada tahun tersebut ya. Jadi masuknya itu ke misalkan kita pakai tahun deh. Kita misalkan pakai tahun misalkan dari Januari sampai Desember 2024. Kemudian ternyata ada penambahan aset di Januari 2025. Nah, pada pelaporan SPT 2024 itu tidak dilaporkan ya atas penambahan aset di Januari 2025 karena nanti penambahan aset di 2025 itu dilaporkannya pada SPT tahun 2025 karena itu kan tahun pajaknya tahun pajak 2025 seperti itu. Oke, baik. Terima kasih kepada Mas Fauzi. Mungkin kita bakal bacain ya pertanyaan terakhir yang dari Bapak Setio Mei. Jadi yang pertama pertanyaannya, untuk saham, reksadana, dan SBN, apakah tetap harus dilaporkan? Kan semuanya sudah dipotong pajak final. Yang kedua, untuk kartu kredit, apakah masuk ke dalam form pendapatan atau hutang? Oke, mungkin silakan kepada Mas Fauzi untuk menjawab pertanyaannya. Oke, untuk pertanyaan yang pertama ini untuk saham ya, saham, reksadana dan juga surat berharga gitu ya. Apakah tetap harus dilaporkan? Itu karena kan itu sebenarnya termasuk ke dalam aset investasi ya. Jadi atas saham, kemudian reksadana atau kripto ya kalau misalkan yang sekarang-sekarang nih milenial itu mainnya kripto itu tetap harus dilaporkan sebagai aset ya teman-teman. Dan juga karena kan atas instrumen investasi tersebut kan udah dipotong pajak final, nanti dilaporkan juga pada bagian objek penghasilan yang sudah dikenakan pajak berupa yang bersifat final gitu. Kemudian yang kedua untuk kartu kredit, apakah masuk ke dalam form pendapatan atau utang? Kartu kredit ini masuknya ke dalam komponen utang ya, Mbak Zahra. Gitu. Oke, terima kasih banyak Mas Fauzi atas jawaban-jawabannya dan demikianlah pertanyaan yang tadi menjadi pertanyaan terakhir yang dapat saya bacakan. Semoga semua pertanyaan-pertanyaan tadi dan jawabannya dapat membantu Bapak Ibu. Dan mohon maaf apabila tidak semua pertanyaan dapat kami jawab, tapi untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat kami jawab, nantinya Bapak dan Ibu dapat follow dan cek di sosial media Pajakin, karena nanti kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dalam video konten kami. Oke, selanjutnya izinkan saya nih memperkenalkan platform media sosial Pajakin kepada Bapak dan Ibu. Oke, di sini kita punya Instagram nih yang akan menampilkan konten-konten perpajakan terbaru serta informasi webinar edukasi perpajakan seperti yang kita jalani saat ini. Selain Instagram juga, kami juga ada beberapa media sosial lainnya. Yang pertama ada YouTube Official Pajakin. Di sini biasanya kita akan mengupload video rekaman webinar kami. Jadi apabila teman-teman tadi sempat tertinggal nih mengikuti webinarnya, akan kami upload di YouTube untuk dilihat kembali. Lalu ada YouTube Lapak Pajak. Di sini juga terdapat banyak podcast-podcast seputar perpajakan yang menarik. Jadi jangan lupa untuk di-subscribe, komen, like, dan tonton ya. Lalu ini ada TikTok juga nih yang berisikan video-video menarik nih. Juga yang terakhir ada website atau blog artikel pajak yang berisikan berita pajak terbaru. Jadi bagi Bapak Ibu semua silakan di-follow semua platform media sosial Pajakin untuk mendapatkan update peraturan perpajakan terbaru dan info webinar Pajakin lainnya. Nah, saya juga akan mengingatkan kembali kepada para peserta webinar untuk mengisi link absensi dan link evaluasi yang sudah dibantu share oleh tim Pajakin di kolom chat Zoom sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat ya, teman-teman. Dan kami ingatkan juga untuk peserta yang belum bergabung pada grup WhatsApp webinar pada hari ini, silakan bergabung karena nantinya sertifikat dan materi akan dikirim di grup WhatsApp tersebut. Terima kasih.
Nah, nggak kerasa nih Bapak Ibu semuanya, kita udah sampai di penghujung acara di sesi webinar kita pada hari ini. Terima kasih kami ucapkan yang sebanyak-banyaknya untuk waktu dan ketersediaannya karena telah mengikuti webinar Pajakin pada hari ini. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada CEO Pajakin yaitu Mas Arif Rohman, serta narasumber kita Mas Ahmad Fauzi yang telah berkenan menyampaikan ilmunya kepada kita semua. Semoga apa yang telah disampaikan bisa berguna bagi kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, oh ya Bapak Ibu semuanya, jika sedang mengalami kesulitan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, kami dari Pajakin memiliki tim konsultan pajak profesional yang bersedia membantu Bapak dan Ibu semuanya untuk mendapatkan solusi perpajakan yang terbaik dan akurat. Jangan lupa untuk tetap menggunakan aplikasi Pajakin untuk mendapatkan solusi pajak dalam genggaman. Saya selaku Zahra Maharani Putri, selaku Master of Ceremony, memohon maaf apabila terdapat salah kata dan hal-hal yang kurang berkenan. Sampai jumpa kembali di webinar edukasi pajak selanjutnya. Saya mohon izin untuk menutup webinar pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.